Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah peserta Bicara Berbagi, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada malam hari ini kita bersua kembali di agenda Bicara Berbagi yang tentunya insya Allah akan senantiasa hadir setiap pekannya, eh, akan berbagi dengan panjenengan semua berkaitan dengan eh, bisnis panjenengan yang sedang jalankan semua. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersolat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Kita hari ini dipersatukan dengan satu ikatan akidah Islam dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dengan beliaunya dalam satu surganya. Amin amin Allahumma amin. Baik, Bapak-bapak, Ibu sekalian, biasanya jam segini ini kalau kita baru opening ini banyak peserta nanti menyusul gitu. Yang hari eh, ini baru beberapa yang bergabung. Biasanya antara jam 20.15 atau 20.10 tuh biasanya baru boleh masuk gitu. Karena kebetulan malam ini pemateri kita beliaunya punya beberapa agenda yang cukup padat gitu. Dan sehingga kita mulai lebih awal dan nanti nggak apa-apa nanti peserta yang lainnya bisa menyusul. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dandi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan jazakumullah khairan kasiron ini di sela-sela kesibukan beliau. Sebenarnya ini gini ya Bapak Ibu sekalian peserta bisa berbagi. Kami ini sudah merequest Ustadz Dandi untuk bisa berbagi di agenda Bicara Berbagi ini tepatnya mulai dari awal bulan gitu ya. Dan malam hari ini baru beliau berkesempatan untuk bareng dengan kita gitu ya. Dan ini pun juga di sela-sela waktu padatnya beliau dan akhirnya ya alhamdulillah lah malam hari ini bisa terlaksana gitu ya. Jadi biasanya kita Bicara Berbagi itu dimulai dari jam 8 sampai jam 21.30. Mungkin malam hari ini kayaknya juga beliau tidak bisa eh, bersama kita sampai dengan akhir agenda gitu ya karena memang beliau ada jadwal lagi nanti jam 9 untuk perjalanan gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan nanti malam hari ini beliau bisa berbagi berkaitan dengan tema kita malam hari ini yaitu implementasi berkaitan dengan akad kontraktor gitu ya. Jadi seperti apa? Nah, nanti kita simak bersama materinya. Tapi sebelum itu eh mari kita bersama-sama membuka agenda Bisyarah kita berbagi pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, sebelum Ustadz Dandi membawakan materinya, panjenengan semua nanti bisa prepare pertanyaan berkaitan dengan tema yang beliau bawakan. Dan sebelum itu saya pengen tahu dulu yang sudah gabung ini, Bapak-bapak sekalian ini dari mana saja? Boleh di chat supaya semangat menyemangati yang lain meskipun nanti yang lainnya menyusul biasanya satu persatu nanti masuk setelah pukul 20 lebih biasanya 20.10 atau 20.15 biasanya di situ. Ini dari mana saja ini? Ada Pak Ahar, ada Pak Budi, nah, ini ada Pak Sabri. Wah, ini dari mana saja boleh di chatting. Asalnya dari mana saja Bapak-bapak sekalian? Kayaknya ini malam hari ini lebih banyak Bapak-bapak karena temanya adalah kontraktor gitu ya. Karena kalau ibu-ibu biasanya jarang tema kontraktornya ini dibahas gitu ya. Oh, ada Pak Sabri dari eh, Pak Sabri dari Tangerang. Oh, Pak Ahar dari Kendari. Ya, ini, wah, Masya Allah, luar biasa sekali nih. Baik, eh, oh,
Oke. Baik, tidak perlu berpanjang lebar. Ustadz Dandi insya Allah sudah siap materinya guys, Ustadz Dandi. Insya Allah, insya Allah. Siap. Eh, Tafadhol Ustadz Dandi untuk membawakan materinya pada malam hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, syahadu la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna muhammadan abduhu, wa rasulullah nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Ustaz Yusuf, serta rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Mudah-mudahan suara jelas karena saya masih di stasiun, stasiun kereta eh, di Halim menuju ke Bandung. Jadi sebagaimana tadi yang Ustaz Yusuf sampaikan, saya jadwal kereta jam 9.25, jadi saya izin harus selesai jam 9 atau 9 kurang ya, karena harus check in dulu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan sekalian. Nah, saya diminta oleh Bisyaro Ustaz Yusuf ini untuk ngisi tentang konsekuensi dua akad di dalam bisnis kontraktor ya. Saat suara masih aman? Aman, aman Ustadz, aman, aman. Hanya rada berisik-berisik di sini. Siap, aman Ustadz, bersih-bersih. Iya. Nah, saya tanya ke beliau, ini pesertanya kontraktor atau apa ini? Karena saya tahunya kan Bisaro ini spesifik ke teman-teman yang interest ke akad-akad ya. Bisa jadi mau membahas istisna saja, tetapi korelasinya dengan bisnis kontraktor. Nah, saya tanya, ini pesertanya kontraktor bukan? Nah, kalau bukan kontraktor nanti malah agak bingung. Karena penerapan akad istisna ini kan bukan hanya di kontraktor, bisa di bisnis-bisnis yang lain. Maka kalau saya ngisi terlalu spesifik ke kontraktor nanti keliru karena audiensnya bukan di situ gitu ya. Oke, saya izin enggak apa-apa karena saya menyiapkannya kontraktor sebentar. Ya, mungkin bisa di chat juga oleh teman-teman ya. Kalau ada yang bisnis kontraktor, alhamdulillah gitu. Nah, kelihatankah PPT saya? Aman Ustadz, aman. Iya, kelihatan. Iya. Jadi gimana ini saya ngisinya ke kontraktoran atau lebih ke akad? Karena kalau akad nanti sebenarnya katanya Ustadz Firly yang mau nyambung, tapi juga beliau juga delay kayaknya pesawat gitu ya. Nah, jadi saya bahas teknis, beliau bahas yang fikihnya, nanti diganti oleh Ustadz Yusuf. Tapi tadi gimana? Mudah-mudahan nyambung ya. Karena kan saya ngikuti judul saja. Eh, eh, apa konsekuensi dua akad di dalam bisnis kontraktor. Nah, spesialis saya memang di konstruksi, saya di developer dan di kontraktor. Jadi saya belum bisa ngelebar kemana-mana sesuai untuk konsentrasi saya saja dulu. Mudah-mudahan masih nyambung. Nah, ini saya sampaikan dulu bahwa kalau teman-teman ada yang di bisnis konstruksi, saya selalu kalau ngisi kelas apapun, saya mulai dari worst case bisnis. Nah, kalau Ustadz Yusuf, Ustadz Firly banyak mendampingi para pengusaha-pengusaha kan bisnisnya macam-macam tuh. Nah, pertanyaan saya, ada nggak bisnis yang tidak ada potensi masalah? Nah, kalau tidak ada potensi masalah, saya kayaknya mau investasi di situ. Bolehlah saya ikut investasi di situ karena nggak ada potensi masalahnya, pasti profit kan gitu loh. Saya kok ya saya sekalipun apa di bisnis konstruksi, tapi saya punya bisnis-bisnis yang lain, semuanya ada potensi masalah, termasuk di kontraktor. Maka saya selalu memulai dari worst case bisnis dulu. Nah, kalau worst case bisnis kontraktor, nanti korelatif dengan akad yang kita mau bahas. Apa? Ini saya angkat 10 worst case, tapi mungkin 8 itu terlalu teknis, saya lewatkan. Yang kaitan dengan akad, satu saja ini dulu saya angkat bahwa salah satu worst case di kontraktor adalah terjadi kesalahan perhitungan. Terjadi kesalahan perhitungan di RAB. Ya, kalau izin saya
bahas tentang kekontraktoran. Nah, jadi biasanya kenapa itu terjadi? Banyak kontraktor yang boncos karena menggabungkan dua akad ijaroh dengan akad material. Itu yang menyebabkan dari 10 worst case atau bahkan beberapa worst case yang lain, ini yang paling besar. Maka saya taruh di posisi yang pertama. Kalau di sini ada kontraktor, kayaknya aja keren gitu loh. Padahal kadang sering boncos juga. Kalau ditanya, Pak, worst case-nya apa sering boncos? Rugi ya Mas katanya. Saya borongan 1 miliar, ternyata habis biayanya 1,1 miliar. Jadi saya rugi. Tapi kalau di luar mah kan kelihatan keren. Ustadz Yusuf bisnisnya apa? Kontraktor. Padahal kontraktor spesialis boncos gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ada kekeliruan dari sisi akad. Menggabungkan akad ijaroh dengan akad material. Walaupun saya tidak memungkiri ada khilafiyah di sini kaitan dengan akad istisna. Tetapi saya mengadopsi yang tidak menggunakan akad istisna di dalam pembangunan. Gitu ya. Insya Allah kita meyakini haitsu makana asyar'u kanat al maslahat. Di mana ada hukum syara, maka di dalamnya pasti ada maslahat. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, insya Allah ada maslahatnya. Enggak mungkin Allah mengharamkan tidak ada maslahatnya. Ketika yang kita adopsi mengkritisi akad istisna di dalam pembangunan, pasti ada mudorotnya di situ. Sehingga maslahatnya supaya ditinggalkan itu akad. Nah, kenapa sering boncos? Karena menggabungkan akad ijaroh dengan material. Sehingga misalnya nih, kalau ada yang ngerti di konstruksi RAB ya, satu sub ditulis tuh, dia beli pintu 6, ya, beli pintu 6, beli macam-macam kloset 5, harganya sekian, mereknya sekian. Di total nilainya berapa? 1 miliar. Dalam pelaksanaan klosetnya bertambah. Klosetnya bertambah atau beda merek. Atau pintunya bertambah. Kadang tidak ada pekerjaan tambah kurang lagi, kadang ya, walaupun bisa jadi ada. Kenapa? Karena udah dianggap lamsam. Pokoknya RAB-nya segitu, nanti volume plafonnya bertambah, volume pintunya bertambah, volume kusennya bertambah, volume macam-macam bertambah, tidak lagi ada penambahan karena sudah dihitung lamsam. Karena menggabungkan akad ijaroh dengan akad material. Itu yang sering terjadi. Maka itu saya mengadopsi di dalam kelas-kelas kontraktor. Kalau saya ngajarin kelasnya workshop kontraktor developer. Nah, kalau yang mau belajar fikihnya bisa ke sini, ke Bisyaro, karena kita tidak spesifik ke fikihnya walaupun dibahas. Nah, jadi kami hanya bahas tentang teknis. Kenapa kontraktor sering merugi? Karena mengadopsi akad istisna, menggabungkan dua akad ijaroh dengan material. Ini worst case yang sering terjadi pada kontraktor. Oke. Nah, saya langsung loncat ke 10 saja karena 1 sampai 9-nya ini lebih ke teknis. Di dalam penjelasan saya di kelas-kelas, salah satu kerugian kontraktor, di samping tadi poin pertama menggabungkan dua akad, yang 10 adalah tidak memahami konsep kontraktor syariah. Nah, maka itu kalau teman-teman insya Allah nanti mungkin bisa digali lebih jauh, tidak ditanya jawab, kalau memahami konsep-konsep akad-akad di dalam kontraktor yang sesuai dengan syariah, maka insya Allah kita yakin kontraktornya, saya nggak menjamin 100% merugi. Tidak, karena kalau misalnya teman-teman tidak menggabungkan dua akad ijaroh dengan murabahah atau mengambil satu akad ijaroh saja, masih ada potensi rugi. Masih, tapi lebih kecil ketimbang yang istisna. Kenapa ruginya? Ya kalau kerjanya nggak benar, nggak profesional, ya pasti rugi. Gitu. Tapi kalau profesional, insya Allah tidak merugi karena akadnya sudah sesuai. Kita meyakini kalau kemudian akad-akadnya sesuai dan kita profesional, expert di bidangnya, insya Allah tidak akan
merugi. Nah, itu dulu mungkin sebagai mukadimah awal terkait dengan worst case bisnisnya. Maka nanti bisa didalami di akhir, maka yang menyebabkan kontraktor merugi itu di samping masalah-masalah teknis, yang paling utama kalau teman-teman ikut kelas saya banyak yang diskusi itu karena menggabungkan akad ijarah dengan akad material. Lalu bagaimana supaya tidak solusi tidak menggunakan akad istisna? Baik, saya keluar dulu. Saya buka lagi materi yang lain. Saya punten belum menyiapkan materi khusus karena tadi ada acara yang tidak sesuai schedule. Sebentar ya. Afwan. Ya, Afwan rekan-rekan ya. Jadi saya belum membuat yang spesifik ke pembahasan kita karena saya masih di luar dan tadi ada jadwal yang berubah. Saya pakai materi yang biasa saya jelaskan di kelas-kelas. Saya akhiri rekomendasinya adalah pembuatan project offering, penawaran project. Kalau teman-teman di sini ada yang kontraktor, maka ini yang relate dengan pembahasan kita, bahwa di dalam dunia kontraktor itu ada 3 skema offering. Pertama, RAB. RAB sudah tahu ya, kalau penawaran kontraktor ke konsumen dia membuat RAB, rencana anggaran biaya. Itu akadnya istisna. Yang kedua, offering yang umum ada di kontraktor adalah borongan per meter. Kayak gimana sih Pak borongan per meter? Luasnya berapa yang mau dibangun? 200 meter. Oke, Ustadz Yusuf saya nawarin harga 5 juta per meter. 5 juta per meter dikali 200 meter. Berarti 1 miliar. Salaman mereka itu. Nah, offering yang kedua borongan ini juga sama. Ini akadnya istisna. Menggabungkan ijaroh dengan material. Nah, offering yang mendekati non istisna adalah offering cost and fee. Cost and fee itu bagaimana? Dia mendapatkan fee sekian persen dari nilai transaksi. Misalnya saya hitungkan ini, HPP dari rumah yang mau saya bangun milik Ustadz Yusuf adalah HPP-nya 900 juta. Nah, Ustadz ini kalau saya hitung biaya tukang dan lain sebagainya 900 juta. Yang dimaksud cost and fee itu sebenarnya akad ijaroh. Saya minta, Ustadz, saya minta akad ijaroh saya 20% dari biaya. Tadi biayanya berapa? 900 juta. 900 juta, maka saya menawarkan jasa ijaroh saya adalah 20%. Berarti saya dapat berapa? 180 juta. Nah, jadi biaya untuk material dan biaya tukang 900 dan ijaroh saya atau biasa disebut cost and fee adalah misalnya 20%, tidak ada patokan mau 7%, 10%, 15, 20 itu antarodin terserah. Kalau 20% berarti saya dapat 180 juta plus HPP 900. Maka nilai proyek itu 1 miliar 8 1 miliar 80 juta. Nah, itu yang disebut dengan cost and fee. Ini offering yang ada di kontraktor. Hanya 3 saja ini. Dia ngitung RAB itu akad istisna, dia borongan per meter juga akad istisna, dia cost and fee. Cost and fee itu akad ijaroh. Nah, ini yang menurut saya lebih aman adalah cost and fee. Nah, kalau kita nawarin ke konsumen, Ustadz, saya akad ijaroh saja, material tanggung jawab antum. Nah, problemnya di konsumen adalah dia nggak mau. Karena dia takut harganya nggak ngunci.
Masyarakat masih senang dengan akad istisna karena ngunci buat klien. Tapi buat kontraktor belum tentu dia untung. Karena kalau salah hitung, dia bisa merugi. Maka itu kalau ditawarin akad cost and fee, ada beberapa konsumen yang kalau tidak paham, tidak diedukasikan, dia tidak mau. Maka dia pengen gelondongan. Mas, udahlah, pokoknya saya seperti biasa, tapi silakan diatur oleh Mas Dandi gimana akadnya supaya syar'i. Tapi all in dengan material. Jangan hanya jasa saja. Karena kalau jasa saja nanti materialnya jadi melambung, nggak saya apa namanya bisa jadi ada masalah nanti pembangunannya tengah jalan. Nah, maka yang kita tawarkan adalah kalau mau dengan material, karena kontraktor berpikirnya begini, Pak, kalau ijaroh saja kok kayak kayak tukang ya, kayak tukang. Kan enggak bonafit, Pak. Pengennya kayak kontraktor beneran gitu loh, Pak, yang sama materialnya. Kalau memang seperti itu, maka saya mengusulkan, oke, kalau mau ambil keuntungan dari material lagi, boleh. Tapi solusinya dipisah akadnya. Ya, sama ngambil keuntungan dari material, tapi dipisah akadnya dengan dua akad. Yang satu akad ijaroh, yang kedua adalah akad material. Material itu bisa dengan akadnya murobahah material, jual beli material. Saya ke Ustaz Yusuf, Ustaz nih, semen ini kebutuhannya 100 sak. Oke, saya belikan semen, antum beli ke saya. Saya beli misalnya 70.000, saya jual ke antum 75.000. Berarti dia dapat keuntungan lagi di material. Sehingga tidak merugi. Kalau di RAB, saya bilang beli pintu 5, faktanya 6, itu klien udah nggak mau tahu. Taunya kan udah dihitung RAB, Bapak yang salah itu. Tapi kalau akadnya terpisah material, kan kita jual belinya jelas objeknya. Kalau ternyata faktanya yang dijual beli 6, ya 6, tidak jadi 5. Nah, sehingga tidak menyebabkan kerugian ke kontraktor. Itu positifnya kalau kemudian kita pisah akad material. Material itu solusinya bisa akadnya murabahah, jual beli material. Bisa akadnya wakalah bil ujroh, atau kita wakil dari klien yang diujroh. Jadi ujrohnya ada dua, ujroh untuk pembangunan dan yang kedua ujroh untuk belanja material. Nah, itu solusi dari kritik terhadap akad istisna. Gitu ya. Jadi kita nanti kalau akad ijaroh kayak apa, akad murabah kayak apa, nah, mudah-mudahan di Bisaroh nanti bisa menjelaskan dan kayaknya harusnya udah ada nih contoh akadnya. Nah, tinggal colek-colek aja Ustadz Yusuf biar kemudian dikeluarin contoh akadnya gitu ya, biar free gitu. Gitu ya. Nah, sedikit keluar dari konteks itu, kalau di sini ada teman-teman kontraktor, Kang, eh, kalau menggunakan akad dipisah, ijaroh, terus kemudian eh, wakalah bil ujroh, ya nanti profitnya semakin sedikit dong. Saya balik nanya ke teman-teman, target teman-teman mau profit berapa sih? Ya, yang saya tahu profit kontraktor itu brutonya itu 25 sampai 30%. Ada teman-teman yang lain ngambil sampai 50% ada. Tapi yang umum itu 25 sampai 30% bruto. Kotor ya. Belum bersih karena nanti dikurangi staff. Ya. Jadi kalau misalnya harga per meternya berapa? 5 juta per meter teman-teman ngejual borongan, kalau di sini ada yang kontraktor borongan 5 juta. Kalau target profitnya 30%, berarti kalau 30% kali 5 juta 1,5 juta. Berarti HPP-nya 3,5. Kira-kira bisa nggak Pak dengan akad ijaroh saja atau ijaroh plus dirubah akadnya menjadi akad murabahah, profitnya bisa dapat 1,5 juta per meter atau 30%. Bisa nggak? Yo iso, bisa. Oh, saya aja eh, ada yang keuntungannya 1,6 juta per meter. Ya, kalau ngitung per meter ya. Ada yang 1,7 per meter, ada yang 1,25 per meter.
hanya menggunakan satu akad saja, yaitu akad ijaroh. Dan saya tenang, ya, tidak tidak khawatir akan over budget di material, kehilangan material, salah perhitungan jumlah di material, dan lain sebagainya, disebabkan karena ketidakpahaman kita menggabungkan dua akad ijaroh dengan material. Seperti itu. Nah, apa namanya? Eh, eh, apa sih menarik? Bagaimana mengedukasi konsumen supaya kemudian dia bisa memahami akad ijaroh ini? Begini teman-teman, kalau di dunia konstruksi itu ada, di samping kontraktor pelaksana, ada konsultan perencana atau arsitek. Pertanyaan saya ke teman-teman, kira-kira klien kalau ke arsitek, akadnya apa? Kalau ke arsitek nih, kalau ada arsitek di sini, akadnya ya akad ijaroh. Mas, tolong dong desainin rumah saya. Pokoknya ada 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, carportnya bisa isi 4 mobil dan lain sebagainya. Didesainin oleh arsitek. Akadnya itu apa, pertanyaan saya? Akadnya ya ijaroh. Ya, pernah nggak kita dengar ada arsitek boncos? Pernah nggak dengar? Punya teman dapat project, lalu dia bilang, aduh saya rugi. Hampir nggak pernah saya dengar arsitek itu boncos. Nggak pernah hampir saya dengar. Paling waktunya bertambah dari misalnya perencanaan dia ngedesain 3 minggu jadi 4 minggu. Kalau dia tidak menggunakan tim, ya kan dia nggak rugi, hanya energinya bertambah. Tetapi pernah nggak teman-teman dengar kontraktor curhat, waduh proyek saya rugi. Ada yang pura-pura rugi, ada yang rugi beneran gitu ya. Kenapa itu rugi? Karena dia menggabungkan akad ijarah dengan akad material. Coba kalau kontraktor itu seperti halnya konsultan perencana arsitek yang akadnya ijarah saja atau dipisahkan ijarah dengan material. Insya Allah sebagaimana halnya arsitek, jarang kita dengar arsitek itu rugi. Maka itu kalau kontraktor mengikuti akad-akad yang sesuai dengan syariah, hanya akad ijarah saja atau mau material digabungkan dua akad, tidak mengadopsi akad istisna, insya Allah saya pastikan potensi kerugiannya kecil sekali. Nah, begitu mungkin kurang lebih Ustadz Yusuf, materinya sampai situ dulu. Kalau nanti ada tanya jawab, mangga saya persilakan. Karena saya mau jelasin teknis, saya takut bukan teman-teman konstruksi, jadi nanti nggak nyambung gitu. Ya, mungkin itu dulu sementara yang kaitan dengan kritik terhadap akad istisna. Monggo Si- saya kembalikan ke panjenengan. Siap, jazakallahu khair Ustaz Dandi atas materi awalannya. Materi yang singkat, padat dan tentunya menggugah buat panjenengan semuanya. Jadi apalagi yang saat ini bermain di bisnis ranah kontraktor dan juga bagi panjenengan yang berbisnis di ranah developer gitu ya. Ini erat sekali kaitannya dengan developer dan kontraktor karena memang developer juga tugasnya ketika jual rumah yang belum ready stock juga akan berkaitan dengan pembangunan, apalagi nanti kontraktornya pasti juga akan berkaitan juga erat dengan namanya pembangunannya. Nah, makanya tadi kalau berkaitan dengan akad ini, jadi sedikit informasi buat Bapak Ibu sekalian bahwa nanti di Bisaroh itu akan ada namanya kelas Sportis, Sekolah Properti Syariah. Nah, di dalam Sekolah Properti Syariah ini atau di dalam agenda Sportis nantinya kita akan tadi mendetailkan bab-bab yang tadi dibahas oleh Ustadz Dandi berkaitan dengan akad-akad yang ada di developer properti berkaitan dengan pembangunan dan berkaitan dengan nanti jual beli rumah non ready stock. Nah, ini beberapa materinya yang akan kita bawakan. Di dalamnya akan ada akad jasa pembangunan rumah, perbandingan akad jual beli jasa dan akad wakalah. Tadi kalau berkaitan dengan materialnya gitu ya. Yang pastinya ini akan menjadi solusi berkaitan eh, pengganti
akad istisna yang tadi saya sampaikan Ustadz Dandi bahwa kita tidak mengadopsi akad istisna itu. Karena kenapa? Setelah tadi Ustadz Dandi sampaikan potensi boncosnya tinggi gitu ya. Potensi boncosnya sangat tinggi kalau berkaitan dengan akad istisna. Nah, kapan itu agendanya? Agendanya pekan depan yang akan kita laksanakan di Malang gitu ya. Nah, di dalamnya itu ini beberapa tadi yang videonya sudah kita sharingkan. Jadi ada beberapa yang sudah mengikuti workshop kita. Ada Ustadz Ihsanul Murtakin yang memberikan testimoni berkaitan dengan rincinya, detail akadnya. Ada Pak Novialdi dari Rumah Resort juga sama. Beliau memberikan mendetailkan bagaimana pengelolaan bisnis properti syariah beliau dan ada juga di sini ada Mas Bram yang saat ini juga dari Karim Townhouse yang kami dampingin untuk bisnis properti syariahnya. Nah, latar belakangnya pastinya bisnis tadi karena jenengan juga banyak belajar berkaitan dengan bisnis properti yang sudah jalan-jalankan apalagi yang saat ini dengan akad istisna tadi kita akan detailkan lebih dalam bahwa bisnis properti itu bukan bisnis yang main-main. Artinya memang potensi keuntungannya gede, tapi kalau begitu jenengan salah perhitungan pasti potensi boncosnya gede gitu guys. Tadi. Karena memang kenapa? Boncosnya nggak mungkin nilainya kecil gitu ya, pasti nilainya boncosnya juga gede. Nah, nanti di agenda ini yang pastinya nanti akan ada Ustadz Fili sebagai pematerinya dan yang pastinya nanti juga akan saya dampingin juga di agenda Sportis nantinya. Kapan itu agendanya? Ini rundownnya kita akan mulai di tanggal 5 jam 8 sampai jam 10 malam kita akan mendetailkan mengenai sirkah proyek properti dan dari jam 8 hari keduanya kita dari jam 8 sampai jam 5 sore kita akan mendetailkan mengenai akad jual beli dan termasuk di dalamnya tadi implementasi 3 akad berkaitan dengan properti syariah dan termasuk di dalamnya akad kontraktor tadi. Nah, kapan itu akan diagendakan? Akan diagendakan di Hotel Trio Indah 2 Malang eh, Sabtu dan Ahad 5-6 Juli. Jadi fasilitasnya apa saja akan diberikan? Akan ada sharing room inap bintang 4, meeting room bintang 4, coffee break 6 kali, lunch 3 kali, dinner 2 kali dan akan mendapatkan merchandise, rompi eksklusif, blocknote, lanyard dan goodie bag gitu ya. Nah, berapa biayanya? Biaya investasinya adalah 3,5 juta untuk 1 orang dan untuk 2 orang nilainya 6 juta. Dan khusus malam hari ini bagi panjenengan yang tetap stay sampai dengan akhir agenda kita malam hari ini kita akan berikan penawaran spesial. Apakah cukup sampai situ saja? Tidak, jenengan yang pastinya nanti berkaitan ini jenengan akan diberikan surat akadnya senilai 1,5, konsultasi online selama 1 jam senilai 3 juta, konsultasi berjangka 50% senilai 5 juta, kelas bisnis syariah, kelas bisnis syariah atau KBS batch 7 selama 12 kali pertemuan senilai 1 juta, voucher spasi batch 8 senilai 30% dan akan menjadi member Bisaro ID. Nah, benefitnya ini kurang lebih jenengan akan terima 12,5 juta. Dan mengenai biaya kontribusinya nanti di akhir acara kita akan berikan penawaran spesial buat panjenengan untuk khusus bagi peserta yang tetap stay sampai dengan akhir malam hari ini. Kita berikan berapa nanti potongannya lumayan deh pokoknya gitu ya. Yang pastinya sangat-sangat worth it sekali buat panjenengan gitu ya. Baik, itu tadi informasinya. Karena ini sudah jam 20.34, mumpung Ustadz Dandi masih ada di tengah-tengah kita. Monggo Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tadi pembahasan kita pemisahan akan akad di kontraktor tadi. Monggo, silakan yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh di kolom chat. Ini yang sudah bermain di bidang kontraktoran nih pasti ini nggak awam dengan yang namanya tadi istisna dan atau mungkin paling sering ini Ustaz Dandi. Saat ini kontraktor menggunakan akadnya langsam gitu ya. Jadi per meternya berapa gitu. Rata-rata mungkin teman-teman seperti itu nggih. Kalau pengalaman antum sendiri untuk mendampingin yang boncos-boncos itu seperti apa nggih Ustaz? Yang paling sering itu karena kendalanya yang kalau digabungkan jadi satu itu yang paling sering apa nggih Ustaz? Ya, kerugian yang paling sering terjadi itu karena salah perhitungan, ya, salah perencanaan, perhitungan. Maka penting sekali ya satu pemahaman tentang fikih, kedua estimator. Saya ada gambar dari antum, misalnya ada sebuah gambar ini gambar rumah. Nah, terus antum kan kasih ke saya. Nah, lalu saya hitung. Ini ketika gambarnya enggak detail, wah dia estimasinya bisa jadi tidak presisi. Ya, dia ngitung misalnya tadi saya contohin pintunya 6, padahal ternyata pintunya 7. Ya, titik lampunya misalnya 20, dibuat penawarannya 13. Plafonnya misalnya
90 meter real diisinya 75. Karena volumenya eh, tidak presisi. Lalu saya kasih tawaran ke antum, ketemunya 750 juta tat dengan RAB seperti ini. Lah antum itu menganggap itu udah lamsam, nggak melihat lagi volumenya berapa. Antum kan taunya kan saya ini sudah profesional. Yo antum yang salah ngitung kok. Pokoknya saya tahunya 750 juta. Lalu kita salaman. Terus pelaksanaan. Terus saya, "Tat, ini lampunya salah hitung ya. Ternyata bukan 18 tapi 30. Terus plafonnya saya di RAB tulis 90. Ternyata saya beli itu hampir eh, 50 lembar. 50 lembar itu hampir sekitar 100 meter. 100. Nah, terus piye? Yo, berarti saya salah ngitung itu. Harganya nggak segitu. Wih, berantem itu. Loh, antum bilang ke saya, antum kan katanya udah profesional. Lah salah hitung kan salah antum. Saya mah nggak memanipulasi apa-apa. Gambar tak kasih antum. Antum pelajari, antum buat hitungan. Volumenya segini gitu loh. Ya saya mana tahu. Kalau saya tahu itu keliru-keliru, ya saya ngerjain sendirilah. Nggak mungkin saya ngasih antum kan gitu loh. Ya kan sudah dikasih gambarnya harusnya kan benar. Nah, kenapa itu terjadi? Karena menggunakan konsep penawaran RAB gitu lah. RAB. Ya. Walaupun saya tidak mengatakan ya, apakah setiap yang menghitung RAB itu pasti pasti merugi? Ya tidak juga. Ada juga yang untung gitu loh. Nah, tetapi kan ya inilah syariat itu ya. Tadi saya katakan ada kaidah syarah haitsu makana asyar'u kanat al maslahat. Ketika hukum syara mengatakan tidak boleh, pasti ada maslahatnya. Kadang maslahat itu tidak kita bisa indra, kadang bisa diindra gitu loh. Ketika Allah mengharamkan memerintahkan untuk menutup aurat. Lah kita kan jawabannya samina wa ta'na aja, nggak nanya terus emang masalahnya apa sih nutup aurat kan enggak begitu. Nah, karena kita meyakin ar-rizqu minallah, rizki itu dari Allah, ketika segala sesuatu yang berkaitan dengan syariah itu ada kritik terhadap itu. Nah, kadang kita mudorot dan apa namanya maslahatnya itu kadang bisa kita temui, bisa tidak kita ketemui. Nah, salah satu yang kemudian kita temui di kontraktor itu adalah salah satunya seperti itu. Ketika salah perhitungan itu tidak bisa lagi kemudian dipisahkan karena dianggap satu kesatuan gitu loh. Itu istisna yang kemudian menyebabkan banyak terjadi keboncosan dalam pelaksanaan. Konsumen tidak mau tahu. Tapi kalau kita pisahkan dua akad, tadi gambar iki ijarohnya saya minta 350 juta. All in sama tukang. Tukang tanggung jawab saya. Terus materialnya ini proyeksi saya. Nah, nanti pokoknya antum bayar sesuai dengan yang saya jual ke antum atau yang saya pasang. Sehingga nanti tidak akan terjadi perdebatan. Kalau faktanya kurang, ya antum bayarnya sesuai dengan barang yang saya kirim. Nah, gitu loh. Nah, itu ketika banyak teman-teman yang konsultasi itu kebanyakan ketika estimasi perhitungannya keliru, itu nggak bisa dianulir lagi perjanjiannya gitu loh. Nah, maka itu kadang saya mengusulkan ke teman-teman, ya gimana kalau kemudian antum mengadopsi konsepnya, sudah saya nggak langsung dua akad, saya nawarin satu dulu, udah akad ijaro saja deh. Akad ijaro saja, layaknya konsultan arsitek dan lain sebagainya, nggak pernah kita dengar arsitek itu boncos. Kenapa? Karena akadnya ijaro saja. Nah, kalau sudah levelnya lebih mahir lagi, baru boleh pakai akad material, mau murabahah, mau wakalah bil ujroh, ya, dan lain sebagainya silahkan. Nah, itu yang utama sering terjadi di dunia kontraktor. Begitu tadi. Siap. Jadi sebenarnya kalau mau diambil limpahnya lebih detail gitu gitu. Jadi artinya mengamankan dari sisi kita kontraktor gitu. Kalau sebenarnya kalau kalau diambil lebih jauh, kalau terjadi one prestasi di tengah jalan, kalau jenengan pakai akad langsam, pertanyaannya adalah bangunan itu sebenarnya kalau setengah jadi itu barang punya siapa kan begitu.
Itu kalau kita ngomongin nanti berkaitan dengan akad istisna, gitu ge. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan lebih detail, mumpung Ustadz Dandi masih ada waktu nih kurang lebih 4 menit lagi, karena habis ini beliaunya akan izin karena beliau akan check in. Dan nanti mungkin kita akan diskusi lanjutan setelah beliau check in, nanti kita akan lanjutkan. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh, boleh raise hand, boleh di kolom chat. Wah, ini sudah pada paham atau malah tambah bingung nih sebenarnya, nggih. Ini pertanyaannya berkaitan dengan akad istisna gitu, nggih. Akad jual beli istisna berkaitan dengan pembangunan gitu atau kontraktor gitu. Monggo, Bapak Ibu sekalian, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih detail lagi, karena sebenarnya kalau kalau kita bermain dengan akad istisna itu kan ada sebuah kaidah, nggih, Ustaz. Kalau kaidah istisna itu adalah barang-barang yang sebenarnya bisa diserah terimakan gitu nggih. Jadi kalau kalau barangnya nempel di bangunan itu kan otomatis kan sebenarnya barang itu juga tidak bisa diserah terimakan langsung kan begitu nggih. Tapi kalau kaidah serah terimanya itu seperti apa nggih, Ustaz? Kalau sebenarnya kalau tadi hikmahnya sih banyak sekali ya, kalau kita mau amankan itu sebenarnya hikmahnya banyak sekali gitu nggih kan. Jadi kalau kalau masalah keamanan, masalah tadi keamanan kontraktor ini, kemarin saya punya share pengalaman sebenarnya ketika kita menyampaikan bab ini kepada kontraktor, mereka itu malah malah antusias sekali gitu ya. Banyak sekali kontraktor yang antusias untuk menerima pemisahan akad ini karena buat mereka, oh ini lebih aman gitu kan, sebenarnya begitu gitu ya. Monggo, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan boleh? Ini mau ditanyakan lebih detail kepada Ustadz Dandi berkaitan dengan kontraktor atau akadnya kontraktor, boleh ini? Ada Pak Arnes, ada Pak Parwanto, monggo. Mumpung beliaunya masih ada di tengah-tengah kita. Oh iya, hari ini Ustadz Firly menyampaikan permohonan maafnya buat panjenengan semua karena beliaunya tidak bisa bergabung. Tadi pesawat beliau delay yang seharusnya terbang tadi sore, harusnya jam 8 ini beliau sudah nyampe di Jogja. Ternyata tadi pesawatnya baru terbang di pukul 20 kurang seperempat. Jadi ini mungkin beliau masih ada di udara ini. Beliau berperjalanan dari Medan menuju ke Jogja ini hari ini tadi. Gitu. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian, atau sudah detail, sudah jelas berkaitan dengan materi malam hari ini, atau malah mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, ada yang ganjel. Harusnya kayaknya nggak gitu deh, Tat. Biasanya gitu tuh. Kalau sudah detail tuh biasanya pertanyaan gitu. Kayaknya kayak gitu-gitu aman deh, Tat, gitu ya. Monggo Bapak Ibu sekalian, mumpung Ustadz Dandi ini 1 menit lagi, beliaunya akan check in ini. Mungkin sebelum sebelum antum ini, Tat, sebelum antum apa namanya check in ini, karena masih ada, kita minta ini dulu buat antum, bagaimana sih idealnya kalau yang sudah terlanjur akadnya dengan akad tadi langsam, itu idealnya bagaimana untuk kadang-kadang kan orang berpikirnya ini kalau aku langsam kayaknya untungnya gede deh. Padahal padahal kan bisa disiasati gitu. Seperti tadi yang antum jelaskan bahwa oh dengan akad ijarah saja bisa bisa dapat keuntungan hampir tadi 1, sekian per meter gitu. Nah itu seperti apa nih, Zat? Mungkin bisa dijelaskan sebagai penutupnya panjenengan nih sebelum panjenengan nanti izin dari majelis Zoom ini. Ya, ya kita angkat lebih jauh lagi. Ini bisa jadi pembahasan kontraktor. Ya, tadi saya diingatkan kalau pembahasan developer itu seperti apa. Kalau sudah terlanjur kan gitu. Karena kalau kontraktor sih durasi kerjanya itu pendek ya. Pendek, Misalnya iya. proyeknya 6 bulan. Ya kalau sudah terlanjur ya sudah nanti finish kelihatan tuh rugi apa untung. Atau pusing atau seperti apa. Tapi kalau developer kan endurance ya. Pasti panjang. Nah, kalau sudah terlanjur akadnya seperti itu dan sepakat dengan mengadopsi akad yang non istisna, bagaimana caranya kan gitu loh. Nah, eh, sebelum ke situ saya ingin menguatkan kita bahwa eh, pertanyaan tentang rizki adalah dari mana datangnya rizki kan gitu. Apakah sebab usaha kita ataukah arizku minallah, rizki itu datang dari Allah. Kalau kita sepakat dan yakin bahwa rizki itu datangnya dari Allah, maka tidak ada pilihan lain. Setiap segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, ya jawaban kita ya samina wa ata'na, kan begitu.
wah rumit nggak begitu dulu, pokoknya taat dulu saja. Nah, kalau rumit ya nanti tinggal nanya teman-teman yang sudah menjalankan itu, atau bisa belajar di Syarah nanti akadnya seperti apa. Yang penting kita kuatkan dulu fondasinya. Ketika Allah sudah mengharamkan segala sesuatu, tidak ada pilihan lain. Solusinya gimana? Insya Allah kalau kita berada di circle yang tepat, banyak teman-teman yang sudah menjalankan itu. Nah ya tadi kalau pertanyaannya bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau kontraktor ya masih memungkinkan dirubah akadnya, ya alhamdulillah. Tapi kalau developer karena panjang ya sangat memungkinkan dirubah akadnya. Bagaimana? Dipisahkan antara akad jual beli jual beli tanah, lalu kemudian akad pembangunan. Kecuali teman-teman ready stock. Kalau ready stock gampang, sudah saja murabahah, kan begitu loh. Mau cash atau mau kredit. Kalau inden bagaimana? Sedangkan dikritisi konsep istisna. Yes, bagus. Dipisah akadnya, jual beli tanah dulu, baru kemudian material. Nah, maslahat dari kemudian tidak mengadopsi akad istisna tadi. Ini kita jual beli barang, tapi barangnya belum ada, kan begitu loh. Nah, ketika dipisahkan dua akad, jadi clear kalau ada masalah di tengah jalan, ada proyek yang mangkrak dan lain sebagainya. Akadnya yang pertama adalah akad jual beli lahan dulu, karena objeknya ada. Beda hanya kalau lahannya juga belum dimiliki, wah ini kan repot gitu loh. Nah, kalau lahannya sudah dimiliki berarti kalau developer akadnya jual beli tanah dulu. Sehingga kalau ada mangkrak dan lain-lain tidak ada masalah karena objek lahannya landnya ada. Nah, kalau inden maka yang kedua baru akad jual beli rumah atau pembangunan rumah, baru karena inden nanti dipisahkan lagi akad pembangunan itu menjadi ijarah dengan material. Material bisa wakalah bil ujroh, bisa murabahah. Dipisah seperti itu. Kalau yang sudah terlanjur maka nanti tinggal dibantu saja dipisah dua akadnya, jual beli lahan dan pembangunan material. Begitu Ustaz Yusuf. Oke. Tadi saya ingin menguatkan bahwa ketika Allah memerintahkan segala sesuatu, kita jawabannya samina wa atona, tinggal kita belajar berikhtiar bagaimana teknis pelaksanaannya. Nah, kalau Allah sudah ridho terhadap bisnis kita, insya Allah Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersirkah gitu ya. Tapi kalau kemudian kita tidak menjalankan akad-akad dari sisi muamalah sesuai dengan maunya Allah, ya sudah, jangan berharap Allah memberikan keberkahan di dalam bisnis kita. Seprofesional pun apapun, kalau akad-akadnya keliru, fondasinya keliru, pasti akan banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Baik kita bisa proyeksikan maupun sesuatu yang tidak kita bisa proyeksikan. Misalnya apa? Allah misalnya ada staf kita yang melakukan korupsi. Banyak cara Allah untuk mengambil kemudian apa yang di dalam action plan kita itu sudah dihitung, oh profit sekian, profit sekian. Allah bisa ngambil dengan caranya Allah. Maka tidak ada pilihan lain ketika Allah memerintahkan dari sisi muamalah, ini loh yang diperbolehkan, ini loh yang tidak diperbolehkan, tidak ada jalan lain kecuali samina wa atona. Tinggal kalau belum paham, kita sama-sama belajar bagaimana praktis penerapan akad itu di dalam implementasi bisnis kita. Begitu mungkin status. Siap, Ji. Jazakallah khair Ustaz, dan di atas materinya ini sudah cukup materi yang luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang beliau sampaikan tadi bahwasanya ketika panjenengan itu sebenarnya nggak perlu khawatir ya untuk memulai atau merubah yang sudah ada patternnya. Tinggal kalau memang pattern yang jenengan jalankan hari ini tidak sesuai syariah, ya jenengan mempelajari supaya apa? Supaya syariah. Agar apa? Bisnis jenengan ki sebenarnya bisa aman, bisa menghasilkan cuan dan berkah gitu ya, sesuai syariah. Sesuai janji saya tadi, bagi panjenengan yang malam hari ini masih bergabung untuk mengikuti kelas sekolah properti syariah di Malang selama 2 hari, tadi dari biaya 3,5 juta untuk satu orang dan 6 juta untuk dua orang, kita berikan harga spesial untuk satu orang 2,5 juta dan untuk dua orang 4 juta rupiah. Nah ini udah luar biasa sekali penawarannya. Monggo panjenengan semua bisa langsung chat ke adminnya. Nanti kita akan berikan di linknya di dalam. Karena memang
kita berikan penawaran spesial khusus malam hari ini bahwa kita berikan jenengan nanti sudah lengkap kita berikan termasuk di dalamnya di sana kita akan ajarkan mengenai posting tiga akad, nggih. Jadi proyeksi keuangan untuk penggunaan tiga akad. Kalau tadi Ustadz Dani mengatakan jual beli tanah, terus ada jual beli nggih, siap jazakallahu khair Ustadz Dandi karena beliaunya harus check in. Jazakallahu khair Ustadz sudah membersamai kita malam hari ini. Boleh, nggih, terima kasih Oke, Ustadz matur Dandi. suwun, matur suwun. Nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panjenengan semua nanti kita akan berikan berkaitan dengan pengelolaan tiga akadnya di bisnis properti syariah. Bagaimana caranya mengunci, mengamankan jual beli lahannya, bagaimana mengunci untuk akad ijarohnya, dan bagaimana tadi akad yang ketiga berkaitan material nanti bisa dengan akad wakalah. Kita akan bantu panjenengan, kita akan berikan panjenengan terhadap pengalaman kami mendampingin beberapa proyek properti syariah yang sudah berjalan. Dan salah satu diantaranya proyek dari Karim Townhouse yang ada di Jogja dan alhamdulillah sampai hari ini masih kita bersamain. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu. Kalau panjenengan ada yang mau ditanyakan di luar materi juga boleh. Kami persilahkan berkaitan dengan sharing kita malam hari ini berkaitan dengan akad-akad di properti syariah yang berkaitan dengan kontraktor maupun dengan jual belinya. Jadi sekali lagi panjenengan semua yang hadir sampai dengan sesi terakhir malam hari ini, kita berikan harga spesial untuk malam hari ini, yaitu untuk biaya kepesertaannya untuk satu orang dari 3,5 juta menjadi 2,5 juta rupiah dan untuk dua orang menjadi 4 juta rupiah. Silahkan nanti bisa langsung chatting, kita kirimkan buat panjenengan semua nanti bisa langsung chatting ke nomor yang kita berikan di eh, chat Zoom ini gitu ya. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh kita diskusi. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 5 menit lagi karena tadi Ustadz Dandi sudah harus beliaunya harus berangkat lagi ke Bandung gitu nggih. Jadi harusnya malam hari ini juga Ustadz Philip bisa bersama kita karena kebetulan beliaunya sedang tadi pesawatnya delay sehingga malam hari ini minta maaf beliaunya tidak bisa bergabung di agenda kita pada malam hari ini. Monggo Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan atau berkaitan dengan Sportis bisa kita diskusikan boleh? Boleh lewat kolom chat ataupun lewat resen nggih. Itu kita sudah dikirimkan untuk link pendaftarannya bisa langsung WA ke nomor yang ada di kolom chatnya gitu nggih. Baik, jika memang bagi dari panjenengan tidak ada pertanyaan kembali, kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran atas kehadirannya malam hari ini. Semoga apa yang kita berikan ilmu pada malam hari ini di agenda bisa berbagi ini bisa memberikan manfaat buat panjenengan, bisa memudahkan bisnis panjenengan untuk senantiasa menjalankan bisnisnya sesuai dengan kaidah syariah yang benar, gitu, nggih. Jazakumullah khairan kasiran atas kehadirannya pada agenda Zoom Bicara Berbagi kita pada malam hari ini. Kita tutup agenda kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.